waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami menundukkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami ingin menyerahkan setiap apa yang ada dalam kehidupan kami di dalam kuat kuasa anugerah Tuhan. Kami ingin menundukkan hati kami supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan kiranya kami beroleh kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Berkati kami saat ini ya Tuhan, dan kami sudah siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah pernah berkhotbah di tempat ini dan saya cukup senang hari ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang masih belum berkenalan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dodi Iswanto. Saya Gembala Reform Exodus Community di Kutisari. Dan hari ini adalah waktu yang indah di mana saya berkesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan bagi setiap kita semua, khususnya dalam kondisi yang saat ini. Salah satu tantangan iman kita Bapak Ibu sekalian adalah membuktikan iman kita di dalam bentuk kasih dan perbuatan. Saya ulangi, salah satu tantangan kita hari ini adalah membuktikan iman kita di dalam bentuk kasih dan perbuatan. Kita tahu saat ini di dalam kondisi pandemi ada di antara kita yang mengalami kesulitan. Tetapi seringkali kita hanya ngomongin tentang iman, kita ngomongin tentang doktrin teologi, kita ngomongin tentang berbagai macam hal yang hanya bersifat teori. Tetapi apakah bukti dari iman kita itu terwujud di dalam kasih? Apakah kita memiliki satu hasrat kepekaan pada orang-orang di sekitar kita? Kita tidak tahu, Bapak Ibu sekarang ini duduk di samping kiri, samping kanan sudah makan belum? Punya pergumulan apa? Apa yang perlu didoakan? Sekarang ini kita memiliki keterbatasan tertentu sehingga menjadi alasan. Seolah-olah kita tidak perlu peduli pada orang lain. Aku sekarang ini sibuk untuk memikirkan diriku sendiri. Lalu bagaimana panggilan kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus dan diselamatkan, setiap hari ngomong iman, tetapi iman itu tidak ada buah kasih yang nyata. Oleh karena itu hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan dengan tema iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sesuai dengan harapan kita hari ini bahwa iman kita kepada Yesus Kristus harus berbuah di dalam kasih. Perikop yang akan saya eksposisi sebenarnya Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Tapi saya tidak akan panjang lebar membahas eksposisi itu. Saya nanti akan membahas sekilas saja bagaimana pola fikir Yakobus menasihatkan tentang pentingnya perbuatan. Tidak berpanjang lebar supaya nanti kita langsung masuk ke aplikasi. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan mencoba membaca di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26, di mana perikop ini adalah perikop yang menjadi kunci dari penjelasan Yakobus. Di dalam ayat ini berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan sepanjang ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-26, Bapak Ibu menemukan perikop yang membicarakan topik yang sama, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Izinkan saya membaca dari ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jemaat yang terkasih, bayangkan kalau kita hari ini tidak memiliki perbuatan, tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki satu hasrat memikirkan satu tubuh Kristus di sekitar kita dalam satu komunitas,
maka iman yang kita bicarakan, iman yang kita miliki, itu adalah iman yang kosong. Kalau bukan iman yang kosong, maka iman itu adalah iman yang mati. Yakobus tidak sedang mengkontraskan pandangan iman yang harus disertai dengan perbuatan dengan konsep yang Paulus ajarkan, Bapak Ibu. Bahkan iman dan perbuatan ini bukanlah sesuatu yang perlu dikontraskan juga. Sehingga kalau kita mau perhatikan, iman itu penting. Iya. Iman itu berkaitan dengan keselamatan. Betul. Iman itu nanti membuat kita bisa bergantung kepada Allah. Betul. Tetapi perbuatan juga buah. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga kita perlu belajar dari perikop yang Yakobus ajarkan kepada kita. Di mana ajaran utamanya adalah iman tanpa perbuatan adalah mati dengan alasan. Di mana alasan ayat 18 sampai dengan 25 itu berbagai macam alasan yang akan kita pelajari secara singkat sebentar lagi. Dan kemudian itu nanti akan menjadi dasar pikir kita untuk menerapkan hari lepas hari. Oke, sekarang bagian yang pertama, agak sulit ya. Kita ngomongin tentang eksposisi sedikit saja. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat poin pertama. Poin pertama. Di dalam bagian ini, Yakobus di dalam ayat yang ke-14, ayat yang sampai dengan ayat yang ke-17 memberikan pernyataan yang tegas bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perhatikan di dalam perikop ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dari sini Yakobus memberikan pertanyaan yang jelas. Apa gunanya mempunyai iman tanpa perbuatan? Ayat 14a jawabannya, nggak ada gunanya. Dapatkah iman itu menyelamatkan? Ayat 14b jawabannya apa? Tidak dapat. Kemudian digambarkan dengan keberadaan kita gitu ya. Kalau kita cuma punya kepekaan tapi cuma omong doang, makan yang kenyang ya, kadang-kadang dalam WhatsApp kita GBU ya, nggak ada gunanya kalau nggak ada perbuatan. Kita kadang-kadang hanya peduli, baik-baik ya, sehat-sehat ya, makan sampai kenyang ya, semoga sukses ya, nggak ada gunanya. Kalau tidak ada perbuatan kasih. Sehingga disimpulkan iman saja tanpa perbuatan adalah mati. Di situ di dalam ayat 17 ditekankan dengan sangat jelas. Nah, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 14 ini sebenarnya secara sekilas tidak pernah berkontradiksi dengan ajaran Paulus. Bapak Ibu perhatikan ya, nanti kalau pulang di rumah baca ajaran Paulus. Paulus mengatakan bahwa untuk selamat membutuhkan iman. Betul tidak? Untuk selamat membutuhkan iman. Tetapi di dalam Yakobus gitu ya. Bahkan Paulus mengatakan kalau kamu berbuat baik kamu nggak akan selamat. Kamu hanya butuh iman. Tapi Yakobus, loh, ternyata kok butuh perbuatan. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mau perhatikan ya, di dalam kitab Roma mengajarkan begini. Manusia dalam kondisi berdosa. Dalam kondisi berdosa tidak mungkin selamat karena harus memiliki iman, itu. Dalam kondisi berdosa, diselamatkan, harus butuh iman. Tapi Yakobus beda. Yakobus mengajarkan, kita ini sudah diselamatkan. Lalu buktinya apa? Yaitu perbuatan. Nah, di dalam Yakobus berbicara antara manusia yang sudah diselamatkan dengan sesama. Sedangkan Roma mengajarkan relasi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang menyelamatkan. Itu perbedaannya, sehingga tidak ada kontras Bapak Ibu. Kemudian di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan 16, kalau Bapak Ibu perhatikan,
Ini adalah tanda-tanda orang Kristen, gitu ya. Tanda-tanda orang Kristen yang biasanya omong doang. Perhatikan di situ. Iman yang sejati lebih daripada sekadar memberikan perkataan baik. Dalam ayat 15 sampai 17. Iman yang sejati bukan hanya sekadar memberikan kata-kata yang baik seperti yang saya contohkan tadi. Iman yang sejati lebih daripada sekedar mengharapkan yang baik bagi orang lain. Bapak Ibu, coba ya sekarang ini ya. Ketika kita ketemu dengan sahabat kita, dengan jemaat, teman-teman kita kadang-kadang hanya mengharapkan sesuatu yang baik bagi mereka. Semoga kesehatanmu dan keluargamu baik-baik saja. Bapak Ibu, kalimat itu tidak akan gunanya kalau tidak ada perbuatan sama sekali. Lalu apa? Bapak Ibu, apa artinya empati dan altruis? Empati itu seperti kata-kata itu tadi. Kita berempati. Kita merasakan penderitaan orang lain. Tapi nggak ada unsur altruis. Padahal firman Tuhan mengatakan, kalau perbuatan itu tidak ada di balik kata-kata yang baik, itu nggak ada gunanya. Seperti begini. Saya merasa kasihan, itu simpati. Saya ikut merasakan penderitaan, itu empati. Tetapi yang altruis adalah saya melakukan apa? Sehingga di dalam kondisi sekarang ini, kata-kata yang baik tidak ada gunanya tanpa ada perbuatan. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-17 kembali dikatakan yang penting adalah kita harus mengutamakan perbuatan lebih daripada kasih. Nah, kemudian di dalam poin yang kedua, ayat 18 sampai 25 Bapak Ibu, saya akan lebih percepat dalam poin ini, berbicara mengapa iman harus disertai dengan perbuatan. Poin yang pertama, perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Sekarang kita hanya ngomong iman. Buahnya apa? Buahnya adalah perbuatan. Ya, jadi kita harus sampai memikirkan itu. Kemudian yang kedua, iman yang tidak disertai perbuatan baik tidak akan menyelamatkan. Tolong jangan salah paham. Iman tanpa disertai dengan perbuatan baik tidak menyelamatkan itu artinya begini. Kalau kita itu nggak punya kasih kepada sesama, jangan-jangan ada yang salah dengan iman kita. Jangan-jangan kita belum bertobat. Jangan-jangan kita belum merasakan kasih Kristus. Jangan-jangan kita belum diselamatkan. Karena apa? Buahnya nggak ada. Kemudian argumentasi menurut ayat 18 sampai 25 mengajarkan bahwa iman yang disertai perbuatan didukung oleh kitab suci. Apa yang dibacakan di dalam ayat 18 sampai 25 ini ada dua pribadi. Pertama Abraham. Abraham kita kenal dia adalah orang yang beriman. Bukti imannya apa? Dia itu rela mempersembahkan Ishak. Itu perbuatannya. Ya. Jadi iman dikatakan beriman? Ya. Apa buktinya? Dia rela mempersembahkan Ishak. Oke, sekarang Rahab. Rahab dikatakan, apakah dia beriman? Iya. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika dia rela menyembunyikan orang-orang Israel yang bersembunyi. Itu keberanian yang luar biasa didasarkan pada apa? Iman. Sehingga Bapak Ibu, kita harus lihat bahwa itu semuanya sudah dinyatakan oleh kitab suci. Contoh-contoh orang-orang beriman bahwa semua iman yang benar pasti memiliki buah. Dan di dalam poin yang ketiga, ayat 26, di sana dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini kesimpulan yang akan kita bahas dalam aplikasi selanjutnya. Saya punya waktu 16 menit untuk menjelaskan aplikasi. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Jadi sesi sulitnya sudah selesai ya. Sesi sulitnya sudah selesai. Yang bikin kita itu ngantuk kadang-kadang bahas ayat, bahas eksposisi kadang-kadang susah. Nah sekarang penerapannya. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita bahwa iman kita itu harus pada titik membuahkan buah-buah dari pertobatan itu. Pertama, perbuatan harus berdasarkan iman pada anugerah keselamatan dari Allah. Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Perbuatan harus berdasarkan pada iman kepada anugerah keselamatan. Saya mau kasih contoh. Bapak Ibu kalau naik pesawat,
Pernah ya naik pesawat ya? Kalau yang nggak tahu naik pesawat, saya kasih tahu deh. Di dalam peraturan naik pesawat, ada kondisi tertentu pada waktu kantong oksigen itu turun, ya, kita akan memakainya seperti apa diajari. Tetapi bagi mama, bagi orang tua dan anak, aturannya beda. Ada agak khusus di situ. Apa dulu? Mama dulu, orang tua dulu pakai oksigen, baru kemudian anak, betul enggak? Pernah naik pesawat tidak Bapak Ibu? Pernah ya? Oke. Aturannya beda. Pertama kali saya naik pesawat Bapak Ibu, saya bingung, iki ya apa sih? Harusnya kan anaknya dulu dikasih oksigen, baru mamanya. Ternyata peraturan itu betul. Bayangkan ya Bapak Ibu ya, dalam kondisi ekstrim dan kolaps, bayangkan kalau oksigen itu diberikan pada anak, mamanya kolaps, bagaimana nolong anaknya? Saya mau tanya. Gak bisa. Jadi makanya begini, kita harus mempertahankan sebagai orang tua dalam kondisi fit, pakai oksigen, dia fit, baru dia bisa membantu anaknya. Ya, ngerti ya? Itu tujuannya sebenarnya, supaya anaknya tidak bermasalah. Sama halnya dengan keselamatan kita. Kita tidak mungkin berharap orang lain diselamatkan. Kita tidak mungkin berharap orang lain menerima kasih. Kalau kita sendiri tidak pernah diselamatkan, kita sendiri tidak pernah mengalami kasih. Omong kosong. Sehingga perbuatan yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah Bapak, Ibu, dan saya sudah menerima kasih penebusan dari Yesus Kristus, dan kasih itu kemudian kita berikan kepada orang di sekitar kita. Itu adalah perbuatan kasih yang benar. Pak, lalu bagaimana dengan perbuatan tapi tanpa anugerah keselamatan? Banyak orang bukan berbuat baik tetapi tanpa keselamatan. Itu hanya etika moral. Dan Allah memandang kebaikan etika moral itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Gak ada gunanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kasih yang harus kita miliki adalah pertama, nikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terlebih dahulu. Hidup rohani terlebih dahulu. Baru kita bisa melakukan perbuatan baik. Ini prinsip pertama. Prinsip yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi pelaku firman sekarang? Perbuatan, ya, sebagai bukti dari iman itu harus didasarkan kepada kasih kepada Allah. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini sederhana. Semua perbuatan-perbuatan kita harus didasarkan kasih kepada Allah. Apa maksudnya? Begini. Orang Kristen seringkali berbuat baik, seringkali hidup taat. Alasannya apa? Oh Pak Dodi, supaya saya diberkati. Betul apa benar? Bapak Ibu aktif beribadah, menyembah Tuhan, aktif berdoa, aktif perpuluhan, aktif melayani, tujuannya apa? Diberkati toh kebanyakan? Alasan lain. Ya kalau saya nggak beribadah, kalau saya nggak melayani, kalau saya tidak berbuat baik Pak Dodi, ya nanti saya ini akan dihukum Tuhan. Alasan orang Kristen seringkali melakukan perbuatan baik, kesalehan-kesalehan, tujuannya karena dapat anugerah, dan yang kedua takut dihukum, cuman itu. Dan itu motivasi yang tidak benar. Termasuk Bapak Ibu hari ini datang ke gereja, tujuannya apa? Diberkati? Atau takut hukum? Ada sebuah contoh. Ada seorang anak yang kemudian ditanya, "Nak, kenapa kamu taat pada papa mama?" Jawabannya, "Supaya aku dapat hadiah." Anak itu taat, baik. Nilainya baik. Sopan pada orang tua. Anak kedua ditanya, "Nak, kenapa kamu taat pada papa mama?" Supaya papa mama tidak menghukum aku. Dia pasti menjadi anak yang baik. Tetapi anak ketiga ditanya, "Nak, kenapa kamu taat pada papa mama?"
karena aku mencintai papa mama, karena aku tidak mau hati papa mama sedih karena aku nakal. Kira-kira dari anak 1, anak 2, anak ketiga, mana yang Bapak Ibu pilih? Motivasinya beda. Demikian pula dengan kita, pada waktu kita melakukan perbuatan baik, ketaatan, ketundukan, disiplin rohani, hidup dalam kesalehan, termasuk ketika kita menyembah Dia, termasuk kita melayani Dia, tujuannya cuma untuk Tuhan yang didasarkan pada memang aku mengasihi Engkau Tuhan, aku cinta kepada Engkau. Gak ada alasan lain. Kekuatan cinta itulah yang harusnya membawa Bapak Ibu ada di tempat ini. Kekuatan cinta itulah yang membuat kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan dan untuk sesama. Kasih. Contoh sederhana saja. Bapak Ibu membaca Alkitab, Bapak Ibu berdoa tiap pagi. Cuman satu. Karena saya mengasihi Engkau Tuhan. Bukan karena supaya dapat diberkat, supaya saya takut dihukum, bukan. Makanya Yakobus berbicara bahwa kita sudah diselamatkan. Diselamatkan dengan cara yang bagaimana? Ada Allah yang memperhatikan kita menjadi manusia. Kita selamat karena karya salib, dan karya salib itu menjadi harta yang termahal sehingga kita bisa tahu, oh betapa besar cinta Allahku pada dia, Allahku kepadaku, dan aku ingin melakukan apa bagi dia. Cuman itu. Tanya sekarang dalam diri Bapak Ibu dan saya sekarang, apakah Bapak Ibu mencintai Allah? Cuman itu. Apakah Bapak Ibu mencintai Tuhan Yesus? Cuman itu. Lalu penerapan yang ketiga Bapak Ibu. Perbuatan kasih harus berdasarkan pada teladan Allah. Perbuatan kasih harus berdasarkan teladan Allah. Apa maksudnya? Bapak Ibu, cara manusia ini mengasihi itu biasanya bersyarat. Kadang-kadang untuk memberi seseorang saja, aku nggak kenal kok, ngapain aku beri? Ada syarat. Perhatikan kalau Allah mengasihi kita berdasarkan syarat, apa jadinya? Padahal syarat yang pasti Allah inginkan adalah kita sempurna. Gak mungkin kita sempurna, bukan? Tetapi bayangkan Bapak Ibu, ada batas antara Allah dan kita. Allah yang kudus, kita yang berdosa. Batasan-batasan itu dirobohkan. Antara Allah yang maha besar dengan kita yang ringkih, rapuh, terbatas, batasan ini dirobohkan. Sehingga Allah mengasihi kita itu tanpa ada batasan-batasan. Pada waktu kita justru lari meninggalkan Allah, Allah mencari, menangkap. Justru kita menjadi pemberontak, berdosa. Justru Allah mengejar, menangkap, merengkuh, merampas dari kuasa iblis. Kenapa? Allah merobohkan batasan-batasan. Inilah yang harus kita teladani Bapak Ibu. Kita semuanya mengalami kasih yang luar biasa tanpa ada batasan-batasan. Demikian juga jangan memandang batasan-batasan. Kenal atau tidak, dekat atau tidak, baik atau tidak. Itu semuanya adalah batasan-batasan yang kita pasang. Sehingga pada waktu kita ingin mengasihi sesama, maka cuma satu. Robohkan batasan-batasan itu. Itulah kasih tanpa syarat. Penerapan selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana iman harus dibuktikan di dalam perbuatan. Bahwa kasih kepada sesama ya harus dilakukan seperti mengasihi diri sendiri. Kasih kepada sesama harus dilakukan seperti mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu, saya akan berbicara tentang hasrat.
hasrat. Ya, tangkap hasratnya. Contoh, pada waktu Bapak Ibu foto bareng, foto bersama, kemudian foto itu dibagi. Hasrat apa yang muncul? Ini foto bareng 50 orang nih. Kemudian dapat 1 lembar foto nih. Hasrat yang muncul apa dulu? Coba tebak. Melihat diri sendiri, itu hasrat. Betul enggak? Aku mana ya? Aku mana ya? Aku pokoknya pakai baju biru. Ini. Betul apa benar? Ya. Terus, contoh lagi. Saya pernah mendengar orang tua mengajarkan begini. Nyoh, kalau kamu pas mau masuk kelas, pada waktu gurumu itu suruh kamu baris, udah nggak usah baris wis, langsung aja terombol terobos. Kalau perlu pura-pura ini atau itu. Hasrat apa yang muncul? Ayo, hasrat apa yang muncul nih? Selain kita itu nggak mau taat, hasrat yang muncul adalah mementingkan keuntungan diri sendiri, nggak peduli sama orang lain. Hasrat itu ada. Ada lagi. Ini contoh loh Bapak Ibu ya. Contoh. Ada lagi nih. Kita punya pembantu. Pada waktu di rumah makan gitu ya. Kemudian kita pesan. Ini untuk keluargaku, untuk anakku, untuk istriku. Yang enak-enak. Kemudian pembantu diasingkan di sana atau bahkan biar di mobil, duduk di pojok sana nggak makan. Kalau makan pun pakai apa ala kadarnya gitu ya. Air putih atau teh aja, tapi kita mewah. Bapak Ibu saya mau tanya, hasratnya apa di situ muncul? Aku yang terbaik. Kamu membantu. Gak perlu yang terbaik. Hasrat itu ada. Oke Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya begini. Pada waktu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dengan kasih yang luar biasa, dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, yang mengasihi kita tanpa ada batasan-batasan, hasrat Yesus Kristus itu apa? Untuk kita. Demikian pula, hasrat yang sama pada waktu kita mementingkan diri sendiri, pada waktu kita ingin memperlakukan yang terbaik pada diri, hasrat yang sama itu harus kita berikan kepada mereka. Harus sama, sejajar. Tidak lebih tinggi saya, lebih rendah dia. Hasratnya sama. Siapa di sini yang berani mengasihi orang yang mungkin rendah dari kita, tapi hasrat sama? Kadang-kadang kita memiliki hasrat yang berbeda, sehingga apa? Kita memperlakukan orang lain itu nggak adil. Nah, inilah yang dimaksud oleh buah dari iman. Hasratnya sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa hari ini ada dalam kondisi yang sangat sulit. Kita pun juga tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Cuman hari ini kita tidak pantas untuk ngomong masalah iman. Hari ini yang perlu kita pikirkan adalah begini. Apa yang aku perlu lakukan bagi saudaraku? Ini waktunya. Ini waktunya. Ingat Yakobus tadi mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah Saya mau memberikan satu contoh sekali lagi Bapak Ibu. Perbuatan baik yang kita berikan kepada sesama, selain didasarkan pada karya keselamatan dari Tuhan, harus meneladani Dia yang memberikan kasih tanpa batas. Cara kita memberikan kepada mereka harus yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saya ditantang untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul apa tidak? Tetapi kenapa kok kita sekarang ini tidak mau memberikan yang terbaik bagi sesama? Atau kadang-kadang kita memberikan sisa-sisa. Saya berharap ini kesempatan kita. Renungkan poin ini bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian dalam sikap doa. Marilah kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Marilah kita mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan. Ia menebus kita dari dosa-dosa dengan rela mati. Di kayu salib dengan begitu menderita. Itu karena kita. Saya minta Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi, boleh bersuara, ataupun di dalam hati. Mengucap syukur atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Terima kasih. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa bagaimana kita harus mengasihi sesama. Kiranya itu menjadi buah dari iman kita, dari keselamatan yang sudah kita terima dari Yesus Kristus. Ketika kita masih kesulitan untuk mengasihi sesama, mohon kekuatan. Ketika kita mengasihi tapi selalu bersyarat, mohon kekuatan. Ketika kita sekarang ini kurang peka, minta kepekaan. Ketika kita sulit untuk berbagi, minta kerendah hatian untuk boleh berbagi. Sekarang ini kesempatan kita, mohon kekuatan kepada Allah untuk mengasihi sesama. Bapa di dalam surga, terima kasih atas keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri kami, tetapi anugerah Tuhan yang melayakkan kami. Dan sekarang tempatnya ya Tuhan, waktunya ya Tuhan, ketika kondisi yang begitu sulit, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, supaya kami belajar bukan hanya ngomong yang baik, ngomong yang manis, bukan hanya kata-kata yang hanya memberikan penghiburan, tetapi kiranya kami memiliki peran langsung atas kehidupan orang-orang di sekitar kami yang menderita. Mereka butuh topangan, butuh bantuan, mereka butuh uluran tangan. Kiranya kami menjadi jawaban bagi doa mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepekaan batin bahwa iman yang kami miliki harus memiliki satu buah yang nyata, yaitu perbuatan yang kami lakukan bukan karena kami mendapatkan pahala, bukan karena kami takut dihukum, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.